8 kebiasaan inti harian. Nah, 8 kebiasaan inti harian ini biasanya kita dapetin dari pada saat kita di Zoom ya, pada saat seminar. Jadi ini adalah hal yang sudah biasa kita dengar gitu ya, yang kebiasaan inti harian ini. Kebiasaan inti harian ini adalah kunci kesuksesan ya, kunci kesuksesan kalau kita mau sukses di dalam Atomi ini adalah salah satunya, salah satu kunci menuju kesuksesan di dalam Atomi ya, di dalam menjalankan bisnis Atomi. Nah, ini em, menjalankan Atomi kita mau menjadi Imperial Master, kita mau dapat duit 1 juta dolar ya dikasih sama Mister Pahanggil. Nah, dia kasih tahu gitu tips-tips gimana kita cara sukses di dalam Atomi ini itu gimana. Nah, ini adalah salah satunya. 8 kebiasaan inti harian. Nah, ini ada juga di dalam live scenario ya. Di dalam live scenario kita bisa lihat di dalam bukunya. Nah, ini ada 8 kebiasaan inti harian juga di mana ini ada checklist-checklistnya. Nah, ini bagus sekali karena ini akan menolong kita gitu ya di dalam setiap hari itu dalam membuat goal-goal apa aja gitu yang harus kita lakukan setiap hari supaya hari-harinya kita itu tidak berlewat gitu aja gitu, tapi kita ada sesuatu yang kita lakukan di hari itu secara konsisten. Nah, di dalam Zoom, di dalam seminar, semua orang-orang yang sudah sukses, bahkan Imperial Master dan juga Mister Pahanggil, yang mereka selalu ngajarin tentang 8 kebiasaan inti harian ini, di mana ini adalah salah satu sistem menuju kesuksesan di dalam Atomi. Jadi kita ikutin aja sistemnya yang udah dikasih tahu, udah tinggal follow aja gitu. Dan ini 8 kebiasaan inti harian ini itu kita apa perlu mindsetnya ya kita di dalam melakukan ini kita juga perlu mindset kita mau sukses jadi kita dalam melakukan bisnis ini kita bisa ikutin gitu secara konsisten karena perlu waktu untuk membiasakan kebiasaan kebiasaan itu untuk menjadi kebiasaan itu nggak gampang jadi perlu waktu ya. Nah, salah satunya di dalam 8 kebiasaan inti harian ini adalah kita membaca buku, di mana leaders are reader. Kita juga mau jadi leader ya, jadi kita harus membaca buku. Nah, ini adalah salah satu buku di mana saya suka sekali ya, bukunya ini namanya itu adalah Cara Memenangkan Teman dan Mempengaruhi Orang. Nah, buku-buku ini buku-buku ini menolong kita gitu ya. Contohnya yang bukunya yang kiri ini yang merah ya, ini adalah dia kasih tahu gitu gimana kita cara berkomunikasi dengan orang gitu ya. Terus udah gitu kita juga jangan mengkritik, terus kita juga menghargai orang, kita mengingat nama orang dan kita juga harus menjadi pendengar yang baik dan kita juga nggak boleh berdebat gitu dengan orang dan biarkan orang berbicara. Jadi ini adalah buku tentang komunikasi. Kita tahu dengan membaca buku, cara pikir kita juga berubah, pengetahuan kita berubah. Dan juga pada saat kita membaca buku itu nggak cuma sekali aja gitu kita baca buku, tapi itu perlu pengulangan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dan pada saat saya membaca buku ini juga nggak cuma sekali karena sekali itu masih kayak kurang nempel gitu ya di otak gitu. Jadinya kita harus perlu pengulangan. Di mana orang pinter aja juga 7 kali dia ngulang gitu ya untuk supaya dia ingat gitu. Jadi, nah ini sangat bagus sekali di dalam kita membaca buku dan kita juga bisa pengulangan, kita bisa belajar hal-hal yang baru dan juga kita bisa membaca buku ini sesuai dengan yang Bapak Ibu perlukan. Kalau saya mau belajar tentang komunikasi karena menurut saya komunikasi itu sangat penting sekali di mana kita bisa membangun hubungan dengan orang. Nah, gimana caranya kita bisa mulai berkomunikasi dengan orang. Gimana tips-tipsnya supaya kita tuh cara ngomong sama orang itu gimana gitu. Nah, dia dikasih tahu di dalam buku ini. Jadi ini saya juga suka kalau Bapak Ibu emang mau belajar untuk berkomunikasi bisa dengan buku ini atau cara berpikirnya kita juga bisa dirubah dengan membaca buku Think and Grow Rich ini ya. Juga ada 7 strategi untuk kaya dan menjadi
senang gitu. Jadi tergantung Bapak Ibu pengen baca bukunya yang mana. Misalnya saya mau baca buku tentang leadership, ya tentang kepemimpinan. Nah, itu boleh cari bukunya tentang pemimpinan, atau Bapak Ibu mau cari apa bukunya yang mengenai tentang apa MLM. Oh, saya pengen tahu nih. Saya kan sekarang di dunia MLM, jadi saya pengen tahu nih MLM itu apaan gitu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan sesuai dengan keperluan masing-masing gitu ya, mau baca bukunya apa. Nah, di dalam buku itu juga ada. Maksudnya sekarang itu kita nggak usah pakai baca bukunya juga manual gitu ya. Kalau emang yang suka baca bukunya manual, nah boleh juga baca beli buku gitu ya, baca manual. Tapi kalau saya juga lebih suka dengerin online gitu. Kalau saya ada waktu, saya biasanya baca punya buku yang memang manual. Tapi biasanya lebih seringnya saya itu melakukan dengan audio ya. Jadi sekarang kita bisa lihat di buku audiobook gitu kita bisa dengerin ada bab pertama, bab kedua gitu. Jadi kita bisa ikutin sekarang udah gampang banget ya mau cari bahan-bahan itu semuanya bisa ada gitu, bisa kita dapatkan gitu di dalam membaca buku ini. Jadi baca buku ini sangat penting karena itu akan merubah kita punya mindset, kita dikasih tahu tips-tipsnya juga gimana gitu ya. Ya itu sangat menolong sekali. Makanya yang pertama itu harus membaca buku. Jadi kalau misalnya orang-orang orang-orang yang sudah sukses, mereka tuh biasanya membaca bukunya itu nggak cuma satu dua buku gitu. Jadi banyak sekali dalam setahun mereka bisa membaca buku itu bisa ratusan gitu ya, ratusan buku. Contohnya Pak Hanggil. Nah, Pak Hanggil itu dia membaca bukunya juga banyak sekali gitu. Even si Jim Rohn ini dia juga bisa belajar lagi dari yang guru mentor-mentornya dia. Jadi ya kita belajarlah dengan membaca buku, kita pasti ada pengetahuan kita akan bertambah gitu dengan membaca buku. Nah, ini. Nah, yang kedua itu adalah kita menonton VOD Atomi ya. Jadi di Atomi itu semuanya sudah disediakan. Jadi ada Good Morning Atomi, ada 100% Atomians, dan juga ada perkenalan produk. Jadi produk semua apa aja produknya kita bisa lihat gitu. Misalnya kita mau belajar juga tentang pengenalan produk Hemohim, Evening Care, Absolute ya kan tentang apa aja. Nah, itu kita juga bisa belajar melalui CH Atomy. Nah, di situ lengkap sekali dia produk detailnya juga semuanya ada. Jadi perkenal produk. Nah, pada saat waktu saya membawakan produk ini juga nggak cuma sekali aja gitu ya saya belajar. Jadi bisa 10 kali, 15 kali kita dengar sebelum saya melakukan presentasi karena semuanya itu kita coba mencari bahan-bahannya gitu ya dari semua yang ada di website Atomi kita coba cari bahan-bahannya gimana apa yang bagusnya yang mana. Nah, kita catat biasanya pada saat kita catat kita akan lebih ingat itu. Nah, itu adalah kalau saya pada saat saya belajar tentang perkenalan produk. Nah, juga kita bisa nonton tentang Pahanggil ya, videonya Pahanggil itu tentang vision, tentang segala macam itu ada gitu di videonya Pak Hanggil. Nah, kita bisa Google aja dan itu akan keluar dan atau Bapak Ibu bisa ke Atomi Internasional. Nah, semua video-videonya di YouTube-nya Pak Mike. Nah, itu juga bisa bisa ada ya tentang marketing plan, tentang auto sales master. Nah, semua video-videonya itu banyak sekali jadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu mau belajarnya yang mana. Dan juga ada kisah tentang kesuksesan ya. Contohnya ini adalah Kim Kwang Yul ya, Imperial Master. Nah, kita pengen tahu nah dia ini adalah orang sukses yang sudah meraih sebagai Imperial Master. Nah, kita kan pengen termotivasi dengan dia itu gimana gitu. Nah, kita bisa dengerin juga gitu di CS Atomy atau di YouTube-nya ya. Nah, semuanya itu ada ya nonton VOD-nya Atomi kita bisa belajar, kita bisa catat dan ada semuanya itu juga di dalam berbagai macam bahasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya downline yang ada di Philippines gitu. Nah, itu bisa dalam bahasa Philippines, yang bahasa Rusia, bahasa Jerman. Nah, semua ini sudah ditranslate ya, gampang sekali kita klik Rusia udah langsung semuanya keluar di dalam berbagai macam bahasa. Jadi ini keren banget semuanya itu udah disiapin sama Atomi jadi kita nggak perlu
susah-susah lagi dalam menonton Kodi Atomi itu kita bisa belajar banyak hal ya di sana. Jadi bisa di-encourage untuk menonton video Atomi. Ketiga itu adalah kita mengikuti meeting ya. Jadi mengikuti meeting itu seperti sekarang ya, kita mengikuti Zoom, Zoom meeting gitu dan kita bisa pergi ke apa? Ke pusat pelatihan gitu. Karena di dalam Zoom ini kita berkumpul ya, maksudnya dengan mengikuti meeting ini kita berkumpul gitu dengan orang-orang yang memiliki satu visi. Jadi kita itu kayak baterainya itu dicas ya. Kalau kita nggak pernah ikutin meeting, nanti lama-lama kita akan lebih down gitu. Kalau kita dalam menghadapi masalah dengan customer gimana gitu, itu kita akan down kalau kita nggak mengikuti meeting. Dengan mengikuti meeting, kita akan menambah wawasan kita akan menambah pengetahuan kita satu visi dengan orang-orang yang ikut meeting gitu, seperti itu. Kita memiliki visi yang sama ya. Sama seperti kalau misalnya kita punya franchise ya. Pada saat kita punya franchise pun kita juga di training ya. Kita di training, kita meeting berkali-kali gitu. Nggak cuma sekali aja kita diajarin produknya, kita diajarin gimana kita ketemu customernya, mesti ngomong apa gitu. Nah, Atomi itu sudah menyediakan semuanya sampai ada. Nah, Zoom ini juga sangat penting. Kita selalu ya mengikuti Zoom setiap hari yang sudah Pak Mike sudah kirim gitu. Nah, kita bisa pergi ke pusat pelatihan. Nah, pusat pelatihan, nah kita bisa bawa orang apa member-member kita di sana. Di sana misalnya kayak di Bogor, di Surabaya, nah yang terdekat atau di Bandung, di Jakarta. Jadi kita bisa cari eh, pusat pelatihan yang terdekat eh, dengan rumah kita gitu, lebih convenient gitu kita perginya ke sana. Nah, di dalam pusat pelatihan ini kita juga meeting juga gitu ya, banyak belajar. Misalnya hari ini schedule-nya tentang produk, terus besoknya tentang marketing. Nah, itu kita datanglah ke situ. Dan Atomi juga menyediakan one day seminar ya. Jadi seminarnya ini ada di berbagai macam kota. Nah, member-member kita yang ada di berbagai macam kota juga boleh diundang gitu ke dalam one day seminar ini. Dan Atomi juga menyediakan Success Academy ya, ada di berbagai macam belahan dunia juga sukses akademinya. Jadi semuanya ada. Nah, itu boleh juga dikirimkan kepada para member atau bisnis partner yang memang ada di dalam negara-negara lain atau di kota-kota lain. Jadi mengikuti meeting ini juga sangat penting ya, kita menjadi powerful, kita menambah wawasan, kita menambah pengetahuan kita bertambah. Nah, seperti itu. Jadi Atomi itu udah menyiapkan semuanya, kita tinggal ikutin aja di dalam meeting ini. Nah, yang keempat itu adalah kita mencintai produk. Jadi yang kita menggunakan produknya gitu ya, kita mencintai produknya. Ini adalah produk pertama saya gitu pada saat saya beli ditawarin sama upline saya, sponsor saya 2018 bulan Agustus ini yang saya beli, saya cobain evening care setnya, saya cobain odol odol sama sikat giginya, hand soapnya, dan juga hemohim ya. Jadi ini adalah produk pertama saya. Nah, pada saat saya mencobanya, saya suka sekali ya dengan sikat gigi dan odolnya ini. Karena sikat gigi dan odol ini saya itu memiliki masalah di dalam gusi saya itu suka berdarah gitu. Jadi pada saat gusi saya berdarah, saya pakai dalam seminggu itu kok saya udah merasakan gitu kok gam saya ya gusi saya udah lebih baik gitu. Wah saya bilang hand soapnya juga wanginya itu natural sekali. Saya suka banget gitu ya. Dan juga pilih gelnya ini yang di dalam evening care setnya itu saya biasanya pakai yang suka ada scrubnya gitu. Pada saat saya pakai yang ada scrubnya itu kok kulit saya jadi lebih menipis. Pada saat saya cobain peeling gel ini enak banget gitu ya. Pada saat kita peeling tuh nggak bikin kita iritasi gitu. Jadi saya coba produknya sampai benar-benar saya cinta banget gitu sama produknya Atomi karena produknya Atomi itu bagus sekali karena ini natural product. Nah, itu adalah kata-kata pertama yang teman saya bilang ini barangnya Atomi ini adalah natural product. Wah, saya senang sekali gitu karena emang kebetulan saya juga suka dengan barang-barang natural pada saat ditawarkan saya pun senang banget gitu.
sampai saya mencobanya dan saya mencintai produknya Atomy. Nah, salah satunya ini adalah odolnya ya. Nah, di dalam odolnya ini Atomy itu juga tidak menutup-nutupi. Semua komposisinya itu ada gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketemu gitu sama orang yang sangat detail. Apa sih komposisinya? Dia maksudnya kalau kita kasih tahu, oh itu ada ekstrak teh hijaunya, bedanya dengan pasta gigi yang lain. Terus ini juga ada propolisnya loh. Kita tahu kalau misalnya propolis itu kan lebih lebih mahal, harganya lebih pricey daripada yang lain. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya. Jadi kita bisa tahu gitu perbandingannya itu seperti apa dan dia ingredients-nya juga komposisinya dan ada halal sertifikatnya. Jadi sertifikatnya dia juga jelas gitu. Kalau kita beli di toko-toko lain gitu ya, kita nggak pernah tahu juga gitu. Maksudnya ingredientnya apa gitu, halalnya juga nggak jelas gitu, spesifikasi produknya juga nggak tahu gitu. Tapi kalau di Atomi itu semuanya dia kasih tahu dan sangat jelas sekali. Semuanya ada, even paten-patennya di dalam Hemohim itu ya, semua nomor-nomornya itu lengkap sekali dan itu sesuai kalau misalnya Bapak Ibu mau ngecek gitu ya. Nah, bisa gitu. Jadi itu keren banget Atomy. Nah, makanya saya suka sekali dengan produknya. Memang produknya benar-benar bagus dengan kualitas yang sangat tinggi gitu ya, dengan harganya yang murah ya, itu kita bisa afford. Nah, jadi produknya ini kita harus cintai ya. Jadi kita harus gunakan dulu pada saat kita mencobanya, kita pasti akan mencintai produknya gitu. Karena produknya Atomy itu ada 500 lebih ya kalau di Korea. Jadi kita bisa coba yang mana yang kita butuh. Nah, itu tentang produknya, juga teknologinya ya. Tadi teknologinya juga bagus sekali produknya Atomy. Dan yang kelima itu adalah sharing produk. Nah, pada saat kita men-share, kan kita udah menggunakan ya, udah menggunakan Atomi produk, kita sudah mencintai produknya. Nah, kalau kita udah gunakan, itu gampang sekali untuk kita men-sharingkan tentang produknya Atomi. Tapi kalau misalnya kita belum pernah pakai, itu agak susah gitu ya. Jadi, oh katanya si ini, Hemohim itu bagus gitu. Tapi kita nggak pernah minum itu Hemohim itu kayak apa sih rasanya gitu. Jadi itu akan beda sekali dengan testimoni yang udah pernah kita pakai barangnya sama yang belum. Jadi coba pakai produknya dan kita juga men-sharingkannya jadi kita tahu gitu ya. Nah, seperti Hemohim, Absolut gitu. Nah, saya juga waktu men-sharingkan produk karena saya udah pakai, jadi saya sharingkan di tempat ibadah saya, waktu lalu juga di tempat kerja saya. Jadi siapa yang butuh koyo, nah saya kasih koyo gitu. Siapa yang butuh pomegranate, nah mereka jadi kita sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Mereka butuhnya apa, ya kita coba kasih sharing. Makanya kita juga mesti tahu tentang produknya Atomy gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, oh mereka perlunya buat mata, apa ya yang buat mata gitu. Jadi kita nggak tahu pun jadi itu akan lebih susah kita untuk men-sharingkan Atomy ya. Jadi kita harus tahu tentang produknya dan pada saat kita men-sharingkan itu kita apa harus tulus gitu ya, bukan kayak kita seperti salesman gitu pada saat kita cuma jualan-jualan aja gitu. Oke, ini Hemohim bagus nih, BV-nya segini. Oke, kita jual ini bagus buat imun sistem. Jadi udah kayak salesman. Jadi yang dia pikirin itu cuma PV, PV, PV jualan gitu. Kita itu bukan salesman. Jadi kita ini apa kita harus tulus gitu ya pada saat kita men-sharingkan Atomy emang kita pengen gitu ya teman-teman kita misalnya ada yang masalah imun kita bisa tolong mereka dengan Hemohim ini gitu. Terus orang yang vitamin C ya kan misalnya dia pengen aduh saya sering tenggorokan itu nggak enak gitu. Nah, bisa juga dengan atomi vitamin C ini kan nolong buat antioksidan gitu ya di dalam kebutuhan kita atau yang mukanya gitu, yang mukanya dia kurang bagus, kita bisa tawarin juga kan di atomi itu ada berbagai macam skincare. Nah, pada saat kita men-sharingkan produk-produk ini, kita juga bisa sambil perhatiin gitu ya orangnya gitu pada saat kita men-sharingkan produk, oh
kita perhatikan rambutnya, mungkin rambutnya rontok atau rambutnya kurang bagus. Nah, kita bisa kasih solusi gitu ya. Ibu, saya lihat rambutnya ini kurang bersinar. Mau gak cobain produknya Atomi gitu? Di Atomi ada loh gitu yang untuk supaya rambutnya itu bersinar gitu. Nah, itu nanti jadi kita bisa perhatiin. Jadi pada saat kita sharing, nah kita memperhatikan orangnya, misalnya kulitnya juga jerawatan. Nah, kita bisa kasih solusinya. Misalnya kita kasih yang dia suka pakai apa obat dokter, nah kita kasih dermasika, nah seperti itu. Jadi kita memberikan solusi juga untuk mereka pada saat kita men-sharingkan produk. Nah, dalam men-sharingkan produk, kita juga apa ya? Maksudnya kita bikin perbandingan. Kenapa atomi vitamin C itu lebih bagus daripada atomi vitamin C yang lainnya. Nah, atomi vitamin C ini dalam satu saset ini cuma Rp3.000 dan ini dia dalam bentuk saset. Jadi nggak dibuka, nggak ditutup sehingga tidak teroksidasi. Nah, pengetahuan kita tentang produk juga harus ada gitu ya. Jadi orang bisa tahu kenapa dia mesti pilih Atomi sedangkan dia pakainya yang ini juga udah murah kok, udah bagus gitu. Jadi kita harus pada saat kita men-sharing ke produk itu harus ada perbandingannya gitu. Jadi kalau dibandingin kita makan jeruk ya kan ada perbandingannya tuh kalau kita misalnya dengan vitamin C dan juga dengan jeruk yang kita minum emang itu vitamin C juga tapi kan itu lebih mahal ya lebih mahal karena ini seperti 1 kilo jeruk dengan satu sachet vitamin C. Nah, itu perbandingannya. Seperti itu dan spirulina dan juga kita bisa lihat kita bisa kasih tahu pome kelebihannya itu apa. Nah, pada saat men-sharingkan produk dan dengan testimoni itu juga lebih bagus ya kita mentestimonikan apa yang kita sudah pakai. Contohnya saya pakai Absolut ini saya suka sekali dengan ampulnya. Itu benar-benar bisa kasih muka saya itu lebih kenyal, di aging ya. Kita diremajakan lagi kulitnya dan dia juga bisa lihat dong kalau saya pakai dia bisa lihat muka saya juga lebih bagus gitu daripada sebelumnya. Nah, itu adalah salah satunya kita men-sharing ke produk Atomi itu dengan testimoni juga seperti itu. Nah, kita kasih testimoni juga ya kepada orang lain. Nah, nah, keenam itu adalah tentang penjelasan bisnisnya. Jadi pada saat kita bertemu dengan orang lain gitu ya, nah penjelasan bisnis ini juga kita jelasin nggak perlu kayak kita oke kita duduk gitu lama-lama, oke sejam sejam gitu. Nah itu belum dulu ya. Jadi penjelasan bisnis itu cuma dalam 3 menit aja itu kita kayak udah memberikan informasi yang penting itu kepada orang lain dalam waktu 3 menit contohnya gitu misalnya kita ketemu di bus pada saat di bus gitu kita bisa ceritain apa sih itu Atomi. Nah, Atomi ini adalah bisnis tanpa modal loh ya kan jadi tanpa modal kita bisa mendapatkan penghasilan seperti itu contohnya. Dan juga misalnya Atomi itu apa, Atomi itu adalah online shopping mall. Jadi misalnya ini adalah bahan barang-barang keperluan harian jadi bapak ibu yang mau beli barangnya itu ada banyak banget nih. Jadi misalnya shampoo, conditioner, nah ini semua bisa belinya online, terus bisa langsung dikirim ke rumah. Nah, 30 hari itu kalau misalnya nggak cocok bisa dipulangin gitu. Nah, itu enaknya Atomi. Nah, kita bisa kasih tahu, nah ini Atomi itu apa? Perusahaan dari Korea. Nah, seperti itu. Dan pada saat kita menjelaskan kepada orang lain, nah, kita juga harus confident ya, kita harus percaya diri pada saat kita menjelaskan bisnis. Kalau kita dalam menjelaskan bisnis, apa ya Atomi, kayak kita masih mikir-mikir gitu, orang kan juga jadi dalam waktu 3 menit itu mereka juga eh, nggak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi pada saat kita menjelaskan bisnis itu dalam waktu 3 menit, kita seinformatif mungkin gitu ya, kita menjelaskan bisnisnya Atomi. Nah, apa? Nah, Atomi juga ini kita bisa Atomi adalah perusahaan yang di mana kita mengeluarkan uang ya, kita mengeluarkan uang setiap bulannya untuk keperluan bahan harian kita. Nah, kita bisa mendapatkan cashback juga gitu. Nah, itu adalah Atomi. Nah, kita bisa kasih seperti itu penjelasannya atau Atomi adalah
passive income ya. Kita bisa dapetin passive income. Nggak apa-apa Bapak Ibu kan sekarang masih kerja. Nggak apa-apa nanti sambil ya kita melakukan bisnis Atomi karena ini adalah bisnis passive income yang bisa diturunkan kepada 3 generasi. Jadi anak kita dan cucu-cucu kita. Jadi cucu kita juga tidak akan kekurangan sama anak-anak kita karena kita sudah memulai bisnisnya dengan passive income. Dan pada saat kita melakukan penjelasan bisnis, kita juga bisa lihat gitu ya, ketemu orang-orangnya itu adalah tipe yang mana gitu. Nah, tipenya apakah mereka ingin mendapatkan 25 juta aja buat mereka juga mereka udah happy gitu ya. Nah, kita bisa kasih tahu, oh, ini adalah bisnis yang kita bisa menghasilkan 25 juta. Nah, itu untuk orang-orang yang middle class ke bawah ya misalnya mereka 25 aja mendapatkan 25 juta aja mereka udah happy gitu. Nah, kita bisa kasih tahu seperti itu atau kita ketemu orang-orang yang profesional ya, dokter atau apapun juga. Nah, kita nggak kasih tahu dong oh Atomi itu bisa kasih 25 juta. Tentunya kita ngomongnya yang ini dong. Atomi itu bisa menghasilkan sampai dengan 1 miliar. Karena mereka orang yang udah professional job, mereka nggak bakalan mau ya kan dikasih tahu 25 juta doang. Gua aja sekarang menghasilkan ini gitu ya. Jadi mereka nggak akan tertarik. Tapi kalau untuk orang-orang yang kalangan atas, mereka em, mendapatkan 1 miliar buat mereka, oh lumayan juga ya, saya bisa bisa mendapatkan 1 miliar gitu. Wow, itu luar biasa. Nah, mereka mungkin akan pasti lebih tertarik gitu. Jadi cara kita menjelaskan bisnisnya kepada orang lain itu kita harus se apa ya? Harus jelas, padat, singkat gitu gimana mereka bisa dapetinnya gitu seperti itu. Nah, itu di dalam penjelasan bisnis ya. Jadi jangan khawatir juga kalau misalnya mereka itu mau yes atau no. Jadi itu nggak usah khawatir. Jadi tugas kita hanya mengabarkan kabar baik aja. Atomi ini bagus loh perusahaannya. Nah seperti itu. Nah kita cuma mengabarkan kabar baik aja. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita ditolak. Mereka bilang iya mau join Atomi atau mereka bilang no. Ya nggak apa-apa gitu. Ya itu adalah tentang penjelasan bisnis. Nah, yang ketujuh ini adalah konsultasi. Konsultasi ini kita bisa konsultasi ya dengan para leader kita, pada bisnis partner kita. Nah, kita bisa berkonsultasi. Nah, ini adalah penting ya konsultasi ini. Kita di mana konsultasi ini adalah kita menjaga hubungan kita dengan upline kita. Jadi dengan upline kita, nah kita bisa dengan mentor kita bisa menjaga hubungan kita dan kita nggak pernah tahu ya kalau kita hubungannya baik dengan mereka, kita kan juga nanya-nanyanya lebih enak gitu ya. Dan pada saat kita misalnya saya mau mastership, nah eh, bisa minta bantuan gimana sih tips-tipsnya gitu untuk mencapai mastership dan untuk challenge kita mau melakukan challenge juga kita bisa dalam kita berkonsultasi, jadi kita tahu juga gitu, dikasih tahu arahan-arahannya gimana, karena mereka sudah menjalankan lebih dulu dari kita, apalagi kita yang member-membernya yang baru gitu ya. Jadi kita perlu sering-sering lah berkonsultasi dengan sponsor atau upline Bapak Ibu sekalian ya gitu. Contohnya misalnya tentang produk juga saya banyak kan nanyanya juga tentang produk eh, kepada upline saya. Nah, ini buat apa? Ini buat apa? Karena kalau cara pakainya salah, orang itu juga jadi akan kecewa gitu ya dengan produknya atau Atomi salah satunya seperti itu. Kalau misalnya dia nggak pernah pakai absolut, tapi dia mau coba, oh sinergi ampulnya ini bagus, jadi dia langsung pakai sinergi ampul. Nah itu kan dia bilang, oh saya udah pakai sinergi ampul, kok muka saya nggak bagus. Padahal di sini dibilang sinergi ampul itu muka kita akan lebih bagus, lebih glowing, lebih sehat gitu. Kok saya enggak? Karena dia itu kitanya kurang mengedukasi mereka gitu, tidak kurang konsultasi dan kita tidak mengedukasi dengan benar. Nah, pentingnya kita nanya-nanya tentang produk, tentang bisnis. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak salah jalan ya kepada member-member kita. Kita bisa juga mengedukasi mereka itu dengan benar. Nah, itu adalah tujuannya konsultasi. Sering-seringlah berkonsultasi dan kita juga di sini juga welcome
untuk semua member bisnis partner kita yang memang perlu konsultasi anytime, bisa lewat WhatsApp ya, bisa lewat juga message gitu atau telepon. Nah, itu konsultasi juga bisa lewat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah di mana kita itu membangun kepercayaan kita. Nah, membangun kepercayaan kepada sponsor, ya, membangun kepercayaan kepada bisnis partner kita, dan kita membangun kepercayaan kepada golden customer kita. Nah, ini atau member kita ya. Nah, bisnis itu tidak akan berhasil ya tanpa kita itu membangun kepercayaan. Contohnya pada saat kita membangun bisnis restoran deh, di Indonesia banyak banget restorannya. Nah, kalau kita bosnya restoran itu, kita kan juga selalu kepada customer-customer kita sampai kita juga tahu gitu ya tentang mereka gitu. Gimana makanannya, enak nggak gitu. Kita tanyain mereka tuh selama kita ketemu lagi, gimana keluarganya gitu, gimana anaknya. Nah, itu kan kita sedang membangun kepercayaan, kita sedang membangun hubungan kita, kita membangun lebih dekat lagi dengan mereka. Nah, ini adalah sangat penting gitu ya kepada sponsor, bisnis partner, member, dan golden customer ini kita di dalam membangun kepercayaan kita apa di dalam berbisnis atau Nah, bisnis itu tidak akan berhasil tanpa kita itu membangun kepercayaan. Semua bisnis itu kita bangun dengan karena kita udah percaya. Contohnya orang-orang yang beli gitu, yang beli produk ke saya gitu, karena mereka udah kenal saya, mereka udah tahu Terry itu orangnya apa gitu. Jadi apa yang diomongin itu nggak bohong gitu tentang produknya misalnya seperti itu. Jadi kita udah membangun hubungan. Jadi lebih gampang kalau kita udah membangun hubungan, kita mau tawarin apa aja gitu kepada mereka, mereka itu pasti beli gitu. Apalagi kita confident gitu ngomongnya ini bagus buat ini bagus buat itu. Jadi gampang sekali gitu. Itu untuk kalau kita misalnya mau kasih tahu tentang produknya ya. Dan makanya kita juga bisa lebih kenal dan kita bisa lebih dekat, kita bisa membangun kepercayaan itu dengan menelpon mereka atau dengan text message ya, kita bisa message mereka kalau misalnya mereka juga orang sibuk yang nggak bisa ditelepon, yang belum ada waktu ya kita bisa message dulu ya gimana kabarnya gitu, dengan message-message kecil aja itu akan sangat follow up gitu ya, misalnya kita memfollow up member-member kita, nah itu juga mereka pun merasa senang gitu ya, mereka sangat senang karena mereka itu diperhatikan juga gitu dalam membangun kepercayaan ini. Nah, kita dalam membangun kepercayaan ini juga kita jangan mengkritik orang ya. Jadi sebisanya itu kita memberikan kata-kata yang positif dan kata-kata yang membangun di dalam membangun kepercayaan ini. Jadi nanti hasilnya itu akan baik gitu ya dalam eh, dalam menjalankan setiap bisnis, dan kita juga memberikan pujian kepada orang-orang yang sudah udah achieve something ya, yang udah achieve misalnya, oh dia udah menjadi sales master. Nah, kita memberikan, aduh selamat ya, Anda luar biasa gitu. Kita memberikan pujian-pujian yang tulus dari hati kita ya. Nah, itu juga dalam membangun kepercayaan kita harus ngomongnya juga memberikan pujiannya itu secara tulus. Nah, konsisten, dan itu apa yang kita udah lakukan di dalam 8 kebiasaan inti harian ini, kalau kita lakukan dengan konsisten ya, itu tidak akan sia-sia. Semua penghargaan itu akan kembali ke kita ya dalam melakukan code ini. Nah, jadi 8 kebiasaan inti harian ini checklistnya seperti ini. Misalnya maksudnya mula-mula memang kita nggak bisa 8-8-nya gitu kita kerjain gitu. Misalnya hari ini saya cuma bisa nonton VOD atau mie aja deh dulu gitu. Sama saya udah pakai nih produknya, misalnya centangnya centangnya satu lagi deh, sama konsultasi. Saya udah konsultasi nih dengan Pak Mike gitu tentang produknya atau bisnisnya. Nah, misalnya hari keempat ini kita cuma bisa 3 gitu. Nah, hari kelima kita cuma bisanya em- 4 gitu. Hari hari keenam dan sampai dengan hari ke 31. Nah, kita bisanya berapa ya? Ini kan kita jadi bisa ketahuan gitu ya tracknya kita
setiap hari itu kita udah melakukan belum nih yang inti inti harian checklistnya ini gitu. Kalau misalnya kita makin lama makin mundur, kan di situ kelihatan dong, ah ini mau sukses tapi kok nggak melakukan kebiasaan inti harian gitu ya. Oh saya kurang ini. Nah makanya kita dengan melakukan 8 kebiasaan inti harian checklist ini, kita jadi tahu kita itu lebih bagus atau kita itu lebih mundur gitu di dalam menjalankan bisnis Atomi ini. Ini jadi sangat penting sekali dengan 8 kebiasaan inti harian ini ya. Nah, kita bisa Oke, dengan 8 kebiasaan inti harian ini kita dengan konsisten ya, dengan konsisten melakukan hal-hal yang kecil. Jadi kalau kita melakukan kayak checklist tadi kan itu sebenarnya adalah hal-hal yang kecil yang biasa kita lakukan, ih kayaknya ah cuma kecil gitu doang gitu, tapi kalau kita melakukannya dengan konsisten itu akan memberikan hasil yang besar, di mana jerih payah kita pada saat kita melakukan checklist itu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena semua Imperial Master, semua leader-leader yang ada di Atomi itu mereka sudah melakukan kedelapan kebiasaan inti harian ini sehingga mereka juga sukses di dalam menjalankan bisnis Atominya. 구독, 좋아요 눌러주세요.